Bapak Ibu guru Merdeka semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau ngomongin tentang eh, mata pelajaran bahasa Inggris yang akan kita pakai secara wajib di tahun 2027-2028. Jadi menurut Permen 12 tahun 2024 itu untuk mata pelajaran bahasa Inggris masih jadi mata pelajaran pilihan. Artinya boleh iya, boleh tidak. Nah, tetapi yang harus dipahami adalah atau harus kita cermati, kalau kita mulainya 3 tahun lagi, artinya kita akan mulai belajar 3 tahun lagi. Baik gurunya maupun siswanya akan belajar itu 3 tahun lagi baru mulai. Tapi kalau kita mulai sekarang, kita punya tantangan. Yang pertama, mungkin kita sebagai guru SD tidak siap. Tidak siapan itu banyak ya, secara teknis ataupun secara akademis dan sebagainya. Kita mungkin bisa dikatakan sangat tidak siap gitu. Tetapi tentu saja pemerintah mengambil keputusan bahwa di permen tersebut, kenapa bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan dan selanjutnya 3 tahun yang akan datang menjadi mata pelajaran wajib, yaitu karena bahasa Inggris itu adalah kebutuhan dasar berbahasa atau berkomunikasi. Suka tidak suka, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang umum digunakan dimanapun gitu. Jadi sepengalaman saya, orang yang lancar berbahasa Inggris itu ya normal saja, biasa saja, karena itu sudah hal yang umum di luar sana begitu. Bukannya mendiskreditkan yang tidak punya pengalaman seperti itu, tetapi pengalaman atau kemampuan kebahasaan itu adalah soft skill yang di abad 21 itu dibutuhkan begitu. Nah, yang selanjutnya saya di sini mau memberikan gambaran mungkin ya. Nanti Bapak Ibu bisa menanggapinya, khususnya sebagai guru SD ya. Karena kita sebagai guru SD adalah guru super, guru semua mapel, bahasa Indonesia, IPA, sekarang IPAS ya kan. Ada pendidikan Pancasila, matematika, dan sekarang ditambahi bahasa Inggris itu. Yang pertama yang secara prinsip adalah kita berpikir positif, jangan merasa terbebani. Yang kedua itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar. Suka tidak suka, kita adalah guru pembelajar sepanjang hayat yang mengajak siswa kita untuk memiliki growth mindset, di mana belajar tidak hanya di sekolah atau belajar tidak hanya mengenal usia gitu. Bahkan kita di profesi kita pun harus tetap selalu belajar gitu. Nah, oke Bapak Ibu, yang dipahami yang pertama, kita itu sebagai guru punya keterbatasan penguasaan bahasa. Tentu saja kita itu mungkin mengenal bahasa Inggris ketika kita duduk di bangku SMP sampai SMA dan sedikit di bangku kuliah ya, dan sudah lama sekali ya mungkin kita tidak menggunakan komunikasi bahasa Inggris, mungkin hanya kita melihat hanya tulisan saja, yang itu aja kita lihat di HP atau di film kan seperti itu. Kemudian nanti mungkin yang agak sulit pronunciation-nya. Jadi karena kesalahan pengucapan itu kan sebenarnya prinsip ya dalam kebahasaan, tetapi menurut saya guru tidak perlu melihat ke arah situ, karena kita pasti bisa kok, kita pasti bisa itu. Yang selanjutnya ke metodologi. Nah, metodologinya itu mungkin kita akan kebingungan gimana cara ngajarnya itu, karena sekarang yang digariskan di kurikulum itu kita mengacu pada CEFR gitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi CEFR itu apa dengan standar minimal B1 gitu. Nah, CEFR B1 itu apa, nanti kita bahas lagi di topik yang lain gitu. Nah, maka karena kita tidak punya metodologi yang tepat, maka kita akan menggunakan metode yang tradisional. Misalnya hanya ngapalin nama-nama benda, nama-nama kata sifat, kata kerja begitu. Nah, itu yang nantinya perlu kita cermati bersama bahwa itu tidak cukup. Karena kita orientasinya berbeda, kita hidup di zaman berbeda, maka kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda pula, yang kekinian dan applicable gitu. Yang berikutnya, kita juga punya keterbatasan sumber daya. Mungkin kita belum memahami apa itu CP-nya apa saja begitu, kemudian TP-nya apa saja, bagaimana ATP-nya,
kemudian mungkin sumbernya apa gitu. Karena kalau kita lihat, saya lihat kemarin di PMM, untuk guru SD banyak yang belum siap gitu. Jadi perangkatnya belum siap, instrumennya belum siap gitu, atau memang belum diupload saja begitu. Nanti kita lihat lagi di PMM bagaimana. Yang berikutnya, medianya yang kurang variatif. Biasanya guru-guru nanti akan hanya ngajar pakai LKS saja gitu. Akhirnya sumber belajarnya LKS gitu. Padahal kemarin kalau tidak salah itu kita belajar berbasis genrenya, pakainya genre based approach, atau dengan pendekatan berbasis teks. Teksnya bisa audio, visual, ataupun teks itu sendiri, ataupun infografis dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, karena kita adalah guru SD yang belum menguasai atau tidak menguasai, dan mungkin ada sebagian guru yang menguasai tetapi nggak apa ya, bukan bukan fokus di bidang itu gitu, maka kita punya kecenderungan guru itu akan rendah motivasinya. Alah, gimana sih ngajar bahasa Inggris gitu, ngomong aja susah, apalagi nggak tahu apa itu bahasa Inggrisnya, mungkin pasta gigi, mungkin apa itu bahasa Inggrisnya gorden, bahasa Inggrisnya kesleo, pingsan, atau apa itu kita kan nggak tahu gitu. Tapi untuk beberapa benda sebenarnya kita sudah bisa recognize apa itu bahasa Inggris sampai pengucapannya, meskipun pronunciasinya masih kurang tepat itu. Nah, karena kita tidak termotivasi, jadi kita tidak kreatif. Angan-angannya dibikin dipermudah aja biar cepet gitu. Nah, kita juga punya tantangan, kita punya kultur yang berbeda. Padahal kita punya bahasa Jawa, khusus yang di Jawa, mungkin yang di Jawa ada bahasa Sunda dan sebagainya gitu. Nah, maka itu akan sulit gitu. Nah, apalagi sampai ke manajemen kelas dan sebagainya. Nah, itu maka dari sinilah tentu saja komunitas belajar, dan kita juga perlu minta bantuan kepada guru-guru SMP atau guru SMA yang menguasai, yang mungkin lebih memahami apa itu CFR B1 dan bagaimana agar kita bisa menguasainya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang berikutnya silahkan bisa naruh di kolom komentar biar kita bisa sharing apa itu dan bagaimana cara kita mempersiapkan mata pelajaran bahasa Inggris di SD, mumpung masih pilihan, masih menjadi mata pelajaran pilihan sebelum menjadi mata pelajaran wajib 3 tahun yang datang. Guru Indonesia merdeka, bahagia.